Tim DVI Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi korban tewas kecelakaan di kilometer 58 Tol Cikampek. Hingga Selasa pagi baru 2 orang yang berhasil dikenali. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang masih dipadati ribuan penumpang. Selamat siang pemirsa, senang sekali Kabar Siang kembali menjumpai Anda. Tak terasa ya, tinggal sebentar lagi seluruh umat muslim akan merayakan Lebaran. Namun, tidak semua keluarga ternyata merasakan bahagia pada Lebaran tahun ini. Seperti yang dirasakan oleh para keluarga korban dari laka maut kilometer 58 Cikampek yang akan kita bahas hari ini. Selain itu juga, kami punya laporan langsung dari beberapa rekan kami yang sudah siap mengabarkan dari lokasi kejadian. Ada Iman Fajar di RSUD Karawang dan juga ada Agung Prasetyo dari kilometer 58. Bersama saya Filipus Yonaso dan rekan saya Putri Windasari yang akan membuka kabar siang hari ini selengkapnya. Silakan Putri. Baik, terima kasih Filipus Yonaso dan langsung saja kita buka kabar siang selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan jalur Cangat Pacet di Mojokerto, Jawa Timur? Jalur ini kerap dijuluki dengan jalur tengkorak lantaran sering terjadi kecelakaan. Dan untuk mengantisipasi kecelakaan di musim mudik tahun ini, gabungan relawan membuat tanggul dari karung berisi sekam untuk mengurangi resiko pengendara terjun ke dalam jurang. Sejak mengalami pelebaran jalan di tahun 2010 silam, jalur Cangat Pacet di Mojokerto, Jawa Timur rawan kecelakaan. Kecelakaan kerap terjadi di tikungan AMD dan Gotehan. Bahkan dalam sehari pernah terjadi 21 kecelakaan di jalur ini. Untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan pada musim mudik 2024, gabungan relawan dari Forum Pengurangan Resiko Bencana Mojokerto membuat tanggul penyelamat dari ribuan karung berisi sekam. Menurut relawan yang berjaga di jalur Cangat Pacet, mayoritas kecelakaan terjadi saat libur akhir pekan atau libur panjang. Mobil maupun sepeda motor mengalami remblong akibat turunan panjang yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat dan menikung. Sementara itu, menurut data arus mudik tahun lalu, banyak orang-orang yang melewati jalur ini karena jalur ini merupakan jalur alternatif untuk menuju Kota Batu. Jika melalui jalur ini, kita dapat menghemat waktu perjalanan hingga 2 jam, bahkan bisa lebih dibandingkan dengan melalui Pandaan Pasuruan. Pemudik dan pengguna jalan diimbau waspada jika melintasi jalur ini. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Ika Nurullah, TV One mengabarkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, tangisan keluarga korban tewas kecelakaan maut Tol Cikampek pecah begitu mendengar kabar buruk dari kepolisian di posko antemortem RSUD Karawang, Jawa Barat. Belasan keluarga korban kecelakaan maut dari Ciamis tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang. Kesedihan mereka tak terbendung begitu tiba di depan ruang pemulasaran jenazah. Korban yang seharusnya pulang untuk merayakan Idul Fitri, berkumpul bersama kerabat dan handai tolan, justru kembali ke kampung halaman dalam keadaan tidak bernyawa. Tim DVI Polda Jawa Barat mengumpulkan data antemortem dan mengambil sampel DNA perwakilan keluarga untuk dicocokkan dengan DNA korban tewas.
Jika terbukti, kepolisian akan menyerahkan jasad korban kecelakaan di kilometer 58 Tol Cikampek itu pada keluarga untuk dimakamkan. Hingga menjelang Selasa siang, 12 korban meninggal dunia masih berada di ruang jenazah. Tim DVI Polda Jawa Barat masih mengidentifikasi korban tewas kecelakaan di kilometer 58 Tol Cikampek. Hingga Selasa pagi, baru 2 orang yang berhasil dikenali. Jasad 2 korban yang sudah berhasil diidentifikasi merupakan warga Ciamis dan Bogor, Jawa Barat. Menurut kepolisian di posko DVI Polda Jawa Barat, di RSUD Karawang, tadi malam ada 5 keluarga yang datang untuk diambil sampel DNA-nya. Tim DVI mengimbau masyarakat yang kehilangan anggota keluarganya dalam perjalanan mudik ke Ciamis melalui Tol Jakarta Cikampek untuk mendatangi posko antemortem. Satlantas Polres Karawang bersama Polda Jawa Barat dan Korlantas Polri masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut di Tol Japek kilometer 58. Jangan lupa Tim gabungan Polri, Kemenhub, dan KNKT terus menyelidiki penyebab kecelakaan maut di kilometer 58 Tol Jakarta Cikampek yang menewaskan 12 orang. Dan berikut pernyataan Kapolri. Memang saat ini untuk penyebab laka sedang dilakukan pendalaman. Namun demikian yang paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi. Apalagi ini masih dalam situasi arus mudik, sehingga kita harapkan sosialisasi yang juga semakin masif, mengingatkan kepada para pengendara, pada para pengemudi kendaraan untuk betul-betul berhati-hati, karena memang arus mudik kali ini jumlahnya sangat luar biasa. Oleh karena itu, bagi yang menderita kelelahan, jangan dipaksakan, silakan untuk istirahat. Ya, lalu bagaimana informasi terbaru mengenai kecelakaan yang melibatkan 3 kendaraan di Tol Jakarta Cikampek kilometer 58? Kita tanyakan kepada rekan kami, ada Agung Prasetyo di lokasi kejadian dan Iman Fajar di RSUD Karawang. Kita ke Agung terlebih dahulu. Agung, bagaimana situasi terkini, apa yang kemudian akan dilakukan kepolisian di TKP hari ini? Ya, terima kasih Putri juga pemirsa. Informasi terbaru terkait kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di ruas tol Jakarta Cikampek, di mana saat ini kami mengabarkan tempatnya di tempat bangkai kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan pada hari kemarin, di mana ini kendaraan Grand Max terlihat kondisinya cukup hancur setelah menghantam kendaraan bus yang terjadi pada hari kemarin. Dan selain kecelakaan dan 2 unit kendaraan ini memang hangus terbakar, selain itu juga dapat kami informasikan baru saja tadi Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang melakukan pengecekan terhadap bangkai kendaraan minibus Grand Max ini untuk melihat dan memastikan identitas yang ada di bangkai kendaraan ini, dan nantinya akan dicocokkan dengan identitas pemilik kendaraan. Selain itu juga memang tadi Tim Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT melakukan pengecekan juga terhadap bangkai kendaraan minibus Grand Max ini untuk membantu pengungkapan penyebab pasti kecelakaan yang ada di kilometer 58 yang terjadi pada hari kemarin. Adapun yang diperiksa di dalam kendaraan Grand Max ini yakni ada merupakan dari mesin kendaraan, sistem pengereman, dan tangki kendaraan. Dan memang untuk kendaraan yang terbakar ini menurut dari saksi serta
fakta di lapangan ada kebocoran dari selang tangki sehingga menyebabkan 2 unit mobil ini hangus terbakar. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa terkait untuk kasus kecelakaan, dan hingga saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan, di mana pada hari kemarin polisi dari Korlantas Polri telah melakukan olah TKP di tempat kejadian perkara, tepatnya di kilometer 58, di mana olah TKP ini menggunakan metode traffic accident analysis dengan menggunakan alat 3D scanner untuk mengcapture gambaran 360 untuk melihat gambaran kejadian sebelum, saat, dan setelah kejadian kecelakaan. Dan di mana setelah melakukan olah TKP nantinya akan dicocokkan dengan keterangan-keterangan saksi, diantaranya sopir bus dan sopir dari mobil Terios ini. Dan dapat kami informasikan juga memang pada hari ini rencananya dari KNKT juga akan meninjau langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan apakah ada kelalaian dari pengendara ataupun kendaraan ataupun dari kontur jalan. Dan dapat kami informasikan juga kepada pemirsa memang untuk arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek pada hari ini terpantau lancar, tidak terlihat lagi adanya lajur kontraflow, di mana pada hari kemarin sore untuk lajur kontraflow sendiri sudah ditutup karena arus kendaraan sudah normal kembali. Sementara itu yang dapat kami kabarkan di lokasi kejadian. Kembalikan ke Anda di Studio Putri. Agung Prasetyo dari lokasi kecelakaan. Selanjutnya kita sapa Fajar atau Iman Fajar di RSUD Karawang. Iman Fajar, pagi tadi sudah ada 2 korban yang berhasil diidentifikasi. Bagaimana dengan siang ini? Apakah sudah ada korban lainnya yang juga berhasil diidentifikasi? Ya, baik Putri dan juga pemirsa, hingga saat ini informasi resmi yang kami dapatkan memang masih 2 korban yang teridentifikasi oleh tim dari DVI Polda Jabar di RSUD Karawang ini. Meskipun sejak tadi malam yang kita tahu juga bahwa DVI Polda Jabar terus melakukan identifikasi terhadap 12 jenazah korban dari kecelakaan maut di Tol Cikampek kilometer 58 kemarin. Dan saat ini sejumlah keluarga korban tadi tiba pukul 9 pagi untuk melakukan antemortem di RSUD Karawang ini, dan kita akan berbincang dengan salah satu kerabat dari korban kecelakaan ini. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bu, dengan Ibu siapa? Ibu Ani. Ibu Ani, berarti ini kerabatnya dengan korban sebagai apa? Saya sebagai Uwa. Iya. Berarti korban di sini adalah keponakan Ibu ya? Betul. Ibu boleh diceritakan Bu bagaimana kemarin Ibu mendapat informasi duka ini Bu? Kemarin ibunya pas sore-sore itu minta tolong ke saya bahwasannya anaknya ikut travel mau mudik ke Ciamis, gitu kan. Hilang kontak dari pagi, gitu. Driver tidak bisa dihubungi, tidak di WA juga tidak bisa dibalas, gitu kan. Sampai siang kita tunggu, akhirnya dapat informasi dari kampung bahwasannya ada kecelakaan di Tol Karawang, gitu kan. Kami update terus, gitu. Informasi ini yang menginformasikan langsung itu dari kampung bahwasannya. Karena yang selalu update itu dari kampung, menanyakan udah sampai mana nih anak, gitu, kok belum nyampe gitu. Sedangkan anak itu berangkat dari Depok itu sekitar jam 2 malam. Ada perkiraan kalau seandainya jam 2 malam itu, perkiraan sampai kampung itu sekitar jam 9:10 ya paling telatnya, gitu. Tapi biasanya nyampe siang nggak ada kabar juga, gitu. Akhirnya dari kampung mencari informasi, memberikan informasi kepada orang tua, coba cari informasi tentang kecelakaan ini, seperti itu. Orang tuanya juga mencari informasi, kan susah juga ya. Sekitar jam 4 sore itu orang tua menghubungi teman sopir gitu. Akhirnya mendapatkan informasi bahwasannya orang tua diberitahukan bahwa terjadi kecelakaan seperti ini, gitu. Mungkin saya juga mau tahu untuk di antemortem ini seperti apa nih Bu prosesnya? Ya mungkin agak lamanya karena si korban ini tidak bisa dikenalin ya. Kami juga udah memberikan semacam
foto-foto gitu kan. Cuman kita untuk bukti fisik itu kan tidak semudah itu ya kalau udah korban seperti ini. Jadi semalam itu kami sampai jam 12 malam itu baru, karena orang tuanya baru datang dari Depok itu sekitar jam 10 gitu. Bu Ani, terima kasih banyak atas waktunya dan kami turut berbelasungkawa atas apa yang menimpa keluarga Ibu. Semoga keluarga diberikan ketabahan Ibu ya. Ya, itu dia tadi pemirsa bincang-bincang kami dengan Bu Ani, salah satu kerabat dari korban kecelakaan maut di Tol Cikampek, dan saat ini kepolisian masih terus melakukan identifikasi terhadap 12 jenazah dari korban kecelakaan maut kemarin, dan infonya adalah Polda Jabar pada pukul 2 siang nanti akan memberikan konferensi pers mengenai temuannya atas hasil antemortem dan postmortem yang dilakukan sejak kemarin hingga hari ini. Seperti itu, Putri, Philip, dan juga pemirsa, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar dari RSUD Karawang. Sebelumnya ada Agung Prasetyo dari lokasi kecelakaan. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang berawal dari mobil minibus yang menepi ke jalur berlawanan saat melaju di jalur kontraflow Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang ini berawal dari sebuah minibus yang menepi ke jalur berlawanan saat melaju di jalur kontraflow Tol Jakarta Cikampek kilometer 58. Nah, bisa Anda lihat yang kami lingkari tersebut adalah sebuah mobil minibus yang tiba-tiba keluar jalur kontraflow. Jadi ini adalah jalur kontraflow yang dibuka oleh pihak kepolisian. Ada 2 lajur yang dibuka, kemudian sebuah minibus tersebut tiba-tiba begitu saja keluar dari jalur kontraflow yang seharusnya ia lintasi dan kemudian menabrak sebuah bus dan juga satu minibus lainnya. Dan ini adalah gambar pasca kecelakaan terjadi setelah 2 mobil atau 2 minibus ini kemudian terbakar habis. Dari insiden ini kemudian ada 12 korban jiwa, dan berikut pemirsa kami hadirkan kronologi dari kecelakaan antara bus dan minibus di Tol Cikampek kilometer 58 berdasarkan keterangan saksi dan juga pihak kepolisian. Kalau kita ilustrasikan seperti inilah, terlihat sebuah minibus kemudian keluar dari jalur kontraflow dan menabrak sebuah bus yang saat itu berlawanan arah dengan sebuah minibus tadi, dan kemudian ada sebuah minibus juga yang berada di belakang bus yang akhirnya juga ikut tertabrak dalam kecelakaan ini. 2 minibus ini kemudian terbakar, pemirsa, yang bisa Anda saksikan di gambar kami sebelumnya. Kami ulangi ilustrasi kecelakaan ini di mana sebuah mobil minibus kemudian keluar dari jalur kontraflow yang kemudian menabrak satu buah bus dari arah berlawanan dan juga menabrak sebuah minibus lainnya hingga menyebabkan terbakarnya 2 buah minibus dan menyebabkan korban jiwa sebanyak 12 orang. Dan kecelakaan maut ini menjadi peringatan keras ya untuk kita tentang bahaya melintas di jalur kontraflow. Pengendara harus ekstra hati-hati, sementara pengelola tol juga diminta mengevaluasi pengelolaan kontraflow termasuk mitigasi bila terjadi kondisi darurat. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami pengamat transportasi Joko Setiowarno. Selamat siang Pak Joko. Selamat siang, Putri. Baik, Pak Joko, apa tanggapan Anda melihat peristiwa yang baru-baru ini terjadi kecelakaan di kilometer 58 Tol Japek ini, Pak? Ya, sebenarnya kontraflow ini untuk jalan antar kota nggak cocok ya. Karena kecepatannya juga tinggi, apalagi persyaratannya kalau benar-benar diikuti cukup berat juga. Nah, kalau di dalam kota itu sesuai lah, artinya sudah pernah terjadi di dalam kota Jakarta, tapi itu kan kecepatannya ya 10 sampai 30 km per jam, jadi masih memungkinkan. Ya, tapi kalau antar kota bahaya sekali itu. Baik. Apalagi di jalan tol, karena image masyarakat jalan tol kecepatannya tinggi. Nah, untuk menjaga ini memang
dibutuhkan ya kendaraannya prima, sopirnya prima, ya kebutuhan BBM-nya juga cukup. Nah ini Syahrul itu kan masih individu, ini yang jadi persoalan gitu. Baik. Gitu Mbak Putri. Baik, apa Pak yang bisa dievaluasi? Kalau kita lihat kan kontraflow yang ada di ibu kota lah ya misalnya, ataupun juga di antar kota begitu ya. Kontraflow itu hanya dibatasi oleh kerucut, kemudian juga tidak ada badan jalan atau bahu jalan untuk tempat mereka menepi. Nah kalau misalnya ada keadaan-keadaan darurat, bagaimana seharusnya yang bisa kita lakukan dan apa evaluasi yang bisa diterapkan? Ya, ini memang edukasinya kurang ya. Jadi kalau kontraflow seperti ini yang antar kota itu nepinya ke arah jadi itu kan harus berlawanan itu bahaya. Dia aja dia gunakan dananya itu di kontraflow itu kali. Jadi jangan digunakan dua-duanya, yang digunakan itu bahaya sekali. Tapi edukasi ini agak susah juga di masyarakat kita, yang mana apalagi saya sinyalir ini travel gelap ini kan. Nah ini travel gelap. Nah jadi nanti. Tapi ini benar-benar, kalau saya bilang saya mau kurang sepakat kalau kontraflow itu di jalan tol. Ya persoalannya memang apapun infrastruktur yang ada di untuk mudik sebenarnya. Jadi wajar lah kalau ini mungkin kita cepat seperti kondisi biasa. Yang penting itu selamat sampai buat rekayasa seperti ini. Baik, Pak Joko, mohon maaf ini suaranya terputus-putus. Mungkin boleh kita perbaiki dulu jaringan sambungan komunikasi kita, Pak. Soalnya tadi kami mendengar suaranya putus-putus, Pak Joko. Sambil menunggu memperbaiki jaringan, mungkin kita remind kembali ya. Soal kecelakaan tadi disampaikan oleh Pak Joko ya, bahwa seharusnya tidak diberlakukan sistem kontraflow, baik itu di tol dalam kota maupun juga antar kota, mengingat memang kecepatan kendaraan yang melintas di tol ini rata-rata di atas 60 km bahkan hingga 100 km dan pastinya akan membahayakan bagi pengguna jalan ataupun pengendara. Kita coba sapa kembali Pak Joko. Halo Pak Joko. Halo ya. Baik Pak Joko, suaranya sudah terdengar jelas. Baik, kita ulangi lagi soal jalur darurat tadi Pak, soal kontraflow ini seharusnya seperti apa kemudian? Ya, kontraflow ini cocoknya untuk dalam kota ya. Oke. Karena dalam kota itu ada batasan kecepatan juga. Jadi antara 10 sampai 20. Kemarin juga tapi kalau antar kota, apalagi ini memang resikonya ya. Apalagi masyarakat image-nya kan selalu itu kecepatannya harus tinggi ya. Edukasinya memang kurang. Mestinya sebelum itu atau masih kepada masyarakat lewat sosialisasi di media sosial ya, apa yang harus dilakukan. Batas kecepatan penting pun jalan tol ya adalah katakan kalau pengen cepat ya jadi di jalur yang seperti biasanya. Nah, sehingga mereka punya pilihan. Apalagi syaratnya kondisinya juga harus cukup. Kemudian terjadi trouble kendaraan, dia jangan menepinya ke kiri dia, bukan ke arah kanan. Gitu, Mbak. Tapi selama ini kontraflow, kalau kita lihat di dalam kota aja baru cuman satu lajur. Jadi kalau misalnya keadaan darurat, bagaimana kemudian pengendara menepi? Ya, ini kalau dalam kota karena kecepatan jalan rendah, saya kira tidak banyak problem lah ya. Kecepatannya rendah toh tanggulangi gitu. Saya kira dalam kata kan susah itu kan, ya sampai saat ini masih lancar aja gitu. Halo Pak Joko. Baik,
Baik, terima kasih banyak penjelasannya Pak Joko selaku pengamat transportasi. Itu tadi yang disampaikan oleh Pak Joko bahwa seharusnya tidak diberlakukan kontraflow untuk tol antar kota mengingat kecepatan kendaraan di dalam tol ini cukup tinggi di atas 60 km bahkan hingga 100 km. Dan hal yang perlu dicatat pemirsa saat melintas di jalur kontraflow tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Joko, ini pengemudi perlu konsentrasi yang cukup tinggi dalam melintas jalur kontraflow dan juga memastikan bahwa kendaraan dalam kondisi prima. Tidak bisa beristirahat selama di jalur kontraflow. Ini juga menjadi PR ya untuk pengendara memaksimalkan kondisi fisiknya agar tetap prima pada saat berkendara karena tidak ada tempat beristirahat ataupun juga jalur darurat di sana. Kemudian rambu lalu lintas ini sulit terlihat kalau kita berada di jalur kontraflow mengingat ini jalur berlawanan, pastinya adalah rambu-rambu yang terpasang adalah sesuai dengan arah. Dan juga di kontraflow ini tidak boleh mendahului kendaraan lainnya. Jadi memang seharusnya para pengendara yang melintasi jalur kontraflow ini seharusnya tidak dalam kecepatan tinggi untuk menghindari kecelakaan terjadi di jalur kontraflow karena mengingat ada jalur yang berlawanan juga yang bisa menyebabkan kecelakaan. Kita masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya diantaranya pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar pada H-1 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, pemudik yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten terpantau ramai lancar pada H-1 Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah. Antrean kendaraan pemudik sepeda motor masih terpantau ramai lancar di Pelabuhan PT Pelindo Ciwandan, Kota Cilegon, Banten sehari sebelum perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Para pemudik tampak masih mengantri dengan tertib menunggu giliran masuk kapal di tempat parkir utama pelabuhan. Sejauh ini volume kendaraan didominasi oleh pemudik lokal dengan tujuan lebih dekat dari dua pelabuhan tujuan yakni Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang. Berdasarkan data yang diperoleh, 64.216 unit sepeda motor diangkut dari pelabuhan ini ke Pulau Sumatera. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, suasananya di Pelabuhan Merak, Banten terpantau mulai normal. Tidak ada penumpukan kendaraan pemudik yang cukup signifikan. Sementara di ruas Jalan Nagrek, Jawa Barat, arus lalu lintas masih terlihat ramai lancar. Lantas, bagaimana kondisi terkini arus mudik Lebaran jelang satu hari Lebaran Idul Fitri? Kita sudah terhubung dengan Celia Alexandra. Dan juga ternyata kita sudah terhubung dengan Agam Rizky. Namun kita ke Celia terlebih dahulu. Celia, bagaimana kondisi terkini di Nagrek, Jawa Barat? Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Kalau kami memantau saat ini di jalur arteri selatan atau arah dari Bandung menuju ke arah Tasikmalaya, ini terpantau terjadi peningkatan volume kendaraan
terus-menerus. Dari dini hari kami memantau. Dan dari dini hari di pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga di pukul 3 waktu Indonesia Barat, ini terpantau sebanyak 11.000 kendaraan yang melintas di jalur ini dan juga terus mengalami peningkatan di pukul 3 hingga pukul 6 pagi tadi, mengalami peningkatan di angka 13.000 kendaraan yang melintas. Dan kalau kami pantau beberapa jam terakhir, yakni di pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, ini terpantau sebanyak 18.000 kendaraan yang melintas dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Dan total kendaraan yang sudah melintas dari dini hari hingga pada pagi hari ini di jalur arteri selatan adalah sebanyak 43.000 kendaraan yang melintas. Ini artinya memang para pemudik masih memilih di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk pulang dari arah Bandung menuju ke arah Tasikmalaya. Dan kalau dari pantauan kami, memang ini kebanyakan adalah pemudik lokal yang berasal dari Bandung menuju ke arah Tasik, Jawa Barat, maupun ke arah Jawa Tengah. Namun tadi kami juga melihat beberapa kendaraan berplat B atau berasal dari Jakarta yang memang masih memilih mudik di hari ini atau satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Dan dari pantauan kami memang kondisi arus lalu lintas di arus mudik di jalur arteri selatan ini, tepatnya dari Nagrek tempat saya mengabarkan, ini terpantau ramai lancar, artinya tidak terjadi begitu kepadatan yang cukup signifikan, dan kondisi arus dari arah Bandung menuju ke Tasik terpantau lancar. Dan kalau kami melihat memang situasi atau kondisi cuaca di jalur Nagrek saat ini terpantau cuacanya adalah geripis, hujan pemirsa, yang sebelumnya kemarin di beberapa hari terpantau cerah dan saat ini kondisinya hujan dan mendung, dan di kemungkinan ini akan berlangsung beberapa jam ke depan, sehingga jika Anda ingin melakukan mudik Anda pemirsa di jalur arteri selatan nantinya, untuk antisipasi yakni menggunakan mantel Anda saat berkendara menggunakan roda 2. Karena kami melihat dan memantau saat ini masih banyak beberapa kendaraan roda 2 yang belum menggunakan mantelnya, dan diprediksi juga ada beberapa hal yang perlu Anda waspadai pemirsa di jalur arteri selatan ini, yakni karakteristik dari jalan, dikarenakan jika hujan terjadi, ini ada beberapa alur-alur jalan atau tempat-tempat titik-titik yang biasanya terjadi licin, yakni di jalur lingkar Nagrek, kemudian juga di lingkar Gentong yang perlu Anda waspadai, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau kami pantau memang Anda perlu mewaspadai kecepatan Anda pemirsa jika Anda melintasi jalur arteri selatan saat ini, dikarenakan ada tanjakan, kemudian lika-liku jalan yang curam yang perlu patut Anda waspadai. Kalau kami memantau memang kemungkinan arus mudik ini akan terus bertambah dan pemudik tetap memilih untuk mudik di satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, meskipun saat ini kami pantau cuaca tidak begitu mendukung di jalur arteri selatan. Sementara demikian, Philip di studio. Baik, terima kasih banyak Celia atas laporan Anda dari jalur Nagrek, Jawa Barat. Sekarang kita ke Rizky di Pelabuhan Merak, Banten. Rizky, bagaimana kondisi terkini di sana? Baik Philip dan juga pemirsa, satu hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi terkini khususnya di Pelabuhan Merak, kami sudah tidak lagi melihat adanya kepadatan jumlah volume kendaraan, baik dari jalan menuju ke Pelabuhan Merak ini sendiri maupun di Pelabuhan Merak. Hal ini tentu saja berbeda dari puncak arus mudik kemarin yang terjadi pada hari Minggu. Kami melihat adanya penumpukan sejumlah kendaraan di jalan menuju ke Pelabuhan Merak ini. Dari kepadatan atau peningkatan jumlah volume ini memang disebabkan oleh beberapa hal, yang dimana yang pertama adalah pemudik yang masih belum memiliki tiket ini, mereka tetap berangkat menuju ke Pelabuhan Merak, padahal dari pihak SDP sebelumnya telah mengimbau sejak 60 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri ini tiket dapat diakses. Dan dari data terakhir, pihak SDP juga telah mengumumkan bahwasanya tiket pembelian untuk menuju ke Pelabuhan Bangkahuni ini sendiri pada tanggal 15 April ini telah habis dan masyarakat kembali akan bisa membeli atau mengakses tiket tersebut setelah tanggal 15 April. Dan namun untuk Anda pengendara sepeda motor, Anda tetap dapat bisa membeli tiket tersebut karena memang masih tersedia tiket sebanyak 30% dari kuota yang telah disediakan. Dan
sejak tanggal 3 April kemarin ini pihak ASDP juga telah mengumumkan bahwasanya untuk pengendara motor mereka didatangkan atau hadir tidak di Pelabuhan Merak namun akan dialihkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan begitu. Dan pada Pelabuhan Merak ini memang hanya diperkhususkan atau diperuntukkan bagi mereka pejalan kaki, pengendara roda 4 dan juga bis penumpang. Adapun penyebab lain dari kepadatan ini memang sebelumnya telah diberlakukan sistem buka tutup jalan dari exit tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak ini untuk menghindari adanya lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak ini. Kemudian alasan lain dari lonjakan penumpang di Pelabuhan Merak ini memang adanya pembeli tiket yang datang sebelum jadwal yang telah ditentukan. Mereka dari hasil wawancara kami, mereka memang memilih untuk hadir lebih awal dikarenakan untuk menghindari adanya kelonjakan penumpang pada puncak arus mudik tersebut. Dan dari data yang kami dapat juga hingga saat ini, pihak ASDP mengumumkan bahwasanya terjadi peningkatan jumlah pemudik sebanyak 1%, yaitu dengan jumlah 682.000 pemudik yang telah diberangkatkan menuju ke Pelabuhan Bangkahuni. Adapun unit kapal yang telah diberangkatkan dengan jumlah 38 unit dari total 61 unit kapal yang disediakan, di mana 50 diantaranya ini memang diperuntukkan di Pelabuhan Merak dan sisanya dikhususkan di Pelabuhan Ciwandan. Dan saat ini Philip dan juga pemirsa, memang walaupun ada sejumlah unit kendaraan roda 4 di kantong parkir terminal eksekutif Pelabuhan Merak ini, namun masih terpantau cukup ramai lancar begitu. Tidak adanya lonjakan jumlah volume kendaraan yang akan berangkat menuju ke Pelabuhan Bangkahuni. Kalau ada sumur di telaga, jangan lupa membeli sampan. Sambut raya bersama keluarga, semoga selamat sampai tujuan. Philip. Baik, terima kasih Agam Rizky dan juga Celia Alexandra atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas, rekan-rekan. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik dipersembahkan oleh didukung oleh Pemirsa, Kabar Siang akan kembali untuk melihat bagaimana kondisi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta dan Pelabuhan Ciwandan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, pada mudik lebaran 2024, ribuan pemudik pulang ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sudah 832.000 penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Angka ini mengalami peningkatan 20% jika dibandingkan tahun lalu. Peningkatan jumlah penumpang juga diikuti dengan peningkatan fasilitas pendukung. Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan inovasi, salah satunya adalah SPKT Booth Mobile atau pelayanan mobile bagi pengguna jasa penerbangan jika ingin membutuhkan layanan pengaduan termasuk tindakan kriminal. Ada juga pos ramah ibu dan anak yang menyediakan sarana bermain bagi anak-anak balita saat berada di ruang tunggu boarding dengan didampingi polisi wanita. Petugas juga membagikan makanan kecil, belajar, dan bermain. Bagi penumpang yang akan mudik menggunakan moda transportasi udara diharapkan tiba 4 jam sebelum keberangkatan. Menjelang lebaran ini arus peningkatan melalui Bandara Soekarno-Hatta terjadi peningkatan. Khususnya sejak hari Kamis sampai dengan hari ini adanya peningkatan penumpang yang akan berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta. Untuk itu, dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan berangkat dari bandara ini, Polresta Bandara Soekarno-Hatta melaksanakan kegiatan inovasi atau terobosan kreatif dengan mendirikan pos ramah anak dan ibu di Terminal 1, 2, dan 3. Satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, Bandara Soekarno-Hatta Tangerang masih dipadati oleh ribuan penumpang.
Dari data pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat pergerakan penumpang pesawat mencapai 128.000 turun jika dibanding kemarin yang mencapai 155.000. Begitu juga dengan pergerakan pesawat yang mencapai 982. Harga tiket pun melonjak naik hingga 2 kali lipat. Untuk destinasi tujuan pemudik didominasi ke Makassar, Bali, Denpasar, Surabaya, dan Padang. Puncak arus mudik penumpang pesawat terjadi pada Sabtu kemarin sehingga jumlah penumpang pesawat berangsur mulai menurun. Sekarang saatnya kita update informasi dari Bandara Soekarno-Hatta yang akan disampaikan oleh rekan kami Rusdi Muslim dan juga ada Siti Marufah di Pelabuhan Ciwandan. Baik Rusdi, bagaimana kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Selamat siang Philip, serta pemirsa dapat saya kabarkan dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, di mana memang 1 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kondisi bandara tidak sepadat pada hari-hari sebelumnya. Di mana jika pada hari H-2 kemarin, itu kepadatan penumpang mencapai 155.000, kini turun di angka 128.000. Namun begitu memang jumlah penumpang ini masih di atas rata-rata jika dibanding hari biasa. Dapat saya kabarkan memang di masa angkutan mudik dan lebaran ini memang sudah hampir tembus di angka 1 juta lebih penumpang yang melalui Bandara Soekarno-Hatta. Samping itu memang ada sekitar 2.053 permintaan extra flight yang sudah direalisasikan. Untuk itu, untuk tujuan-tujuan favorit masih didominasi untuk Makassar, Denpasar, Medan, Surabaya, dan Padang. Dapat saya kabarkan, Filipus memang semakin mendekati Hari Raya Lebaran, sudah pasti harga tiket semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyak penumpang yang mengeluhkan tingginya harga tiket mulai dari 50 hingga 70%. Namun begitu, memang para maskapai ini menaikkan harga tiket masih di dalam batas tarif atas yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Di samping itu, Polres Bandara Soekarno-Hatta juga melakukan upaya-upaya inovasi, diantaranya mereka melakukan SPKT Mobile Booth yang dimana jika ada keluhan kehilangan barang atau tindakan kriminal, maka SPKT Booth ini mampu melayani para penumpang atau pengguna jasa bandara yang ingin memberikan pengaduan. Di samping itu juga ada pos ramah lingkungan anak, di mana pos ini ialah area bermain yang dapat difungsikan bagi para penumpang yang membawa anak jika nanti dalam tahap menunggu pesawat yang akan terbang. Demikian, Filipus. Baik, terima kasih Rusdi Muslim atas laporan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kita ke Pelabuhan Ciwandan, sudah ada Siti Marufah. Bagaimana Siti kondisi terkini di sana? Iya, 1 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi di Pelabuhan Indonesia atau Pelindo Regional 2 Banten, kondisinya ramai lancar, hanya ada 1 biasanya tenda dari 7 tenda yang tersedia, yang terisi, dan itu pun juga mereka biasanya langsung diberangkatkan ke kapal. Dan jika dari 2 hari atau juga kemarin, para pemudik yang menunggu kapal, saat ini adalah kapal yang sedang menunggu para pemudik karena memang kapasitas kapal yang cukup besar, yaitu antara 1.000 sampai dengan 2.000 kendaraan, sementara kapal pemudik kendaraan roda 2 yang masuk mungkin untuk yang berada di tenda hanya sekitar 100 sampai dengan 200. Jadi membutuhkan waktu berjam-jam untuk menunggu hingga kapal terisi penuh atau juga sesuai dengan kapasitasnya. Dan pada H-2 kemarin, diberangkatkan atau juga sejak H-7 sampai dengan H-2 kemarin ada sekitar 61.000 kendaraan roda 2 yang diberangkatkan dari Pelabuhan Regional 2 ini, Pelabuhan Indonesia Regional 2 ini, dan juga ada sekitar 91.000 pemudik yang melalui Pelabuhan Ciwandan ini. Sementara itu untuk yang Pelabuhan Merak sendiri memang juga masih terjadi antrian di dermaga yang ada di Pelabuhan Merak, tetapi memang berdasarkan data dari SCP, untuk H-2 kemarin terjadi penurunan sekitar 7%,
dari tahun kemarin, yaitu dari 150.000 menjadi dari 160.000 tahun sebelumnya menjadi 150.000. Demikian. Baik, terima kasih Siti Marufah dan juga tadi ada Rusdi Muslim atas laporan Anda masing-masing dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, H-1 Lebaran stasiun Pasar Senen masih terus dipadati oleh para pemudik meski sudah melewati puncak arus mudik yang terjadi beberapa hari lalu. Kita akan bahas di segmen berikutnya bersama rekan kami Putri Windasari. Situasi arus lalu lintas di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat terpantau ramai lancar Selasa pagi. Sejak Senin malam hingga pagi ini, jalur selatan diguyur hujan deras. Meski demikian, pemudik tetap bergerombol melintas. Jalur arteri lintas selatan, tepatnya di jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, diguyur hujan deras sejak Senin malam hingga Selasa pagi. Meski cuaca tak mendukung, namun pemudik roda 4 maupun roda 2 nampak masih melintas di jalur Gentong hingga arus lalu lintas ramai lancar. Meski pagi ini mengalami penurunan jumlah volume kendaraan, tetapi Senin kemarin hingga dini hari tadi 47.000 lebih kendaraan sudah melintas ke jalur Gentong. Kendaraan yang melintas merupakan pemudik dari arah Bandung menuju Jawa Tengah. Karena padatnya kendaraan, polisi sudah merekayasa arus lalu lintas berupa sistem one way beberapa kali untuk mengurai kepadatan dari mulai perbatasan H-1 Lebaran, stasiun Pasar Senen masih terus dipadati oleh para pemudik meski sudah melewati puncak arus mudik yang terjadi beberapa hari lalu. Hari ini tercatat sebanyak 24.000 lebih penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen dengan jumlah perjalanan kereta api sebanyak 38 perjalanan kereta. Sebelumnya, puncak arus mudik Lebaran diprediksi terjadi pada tanggal 7 hingga 8 April 2024, namun hingga H-1 Lebaran, para pemudik masih memadati stasiun Pasar Senen. Beberapa pemudik memilih mudik H-1 Lebaran dikarenakan ketersediaan tiket yang habis terjual jauh sebelum hari Lebaran. Selain itu, para pemudik memilih moda transportasi kereta dikarenakan biaya yang lebih murah dan kecepatan waktu tiba di tujuan. Meski sudah melewati puncak arus mudik, PT KAI masih bersiaga untuk memfasilitasi arus balik nanti pasca Lebaran, terutama untuk memfasilitasi kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen. Sementara itu pemirsa, arus mudik di stasiun Gubeng, Surabaya masih terus dipadati pemudik. Meskipun puncak mudik Lebaran telah terjadi pada hari Minggu lalu. 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, KAI Daob 8 Surabaya mencatat 24.294 penumpang yang berangkat pada hari Senin. Sedangkan penumpang yang turun di Daob 8 Surabaya tercatat 16.799 penumpang. Di stasiun kereta Gubeng sendiri, 9.000 lebih penumpang yang berangkat mudik ke kampung halamannya. Sedangkan penumpang yang turun di stasiun ini mencapai 4.000 lebih. Jumlah itu masih bertambah karena penjualan tiket masih terus berlangsung. Para penumpang kereta di wilayah Daob 8 Surabaya sebagian besar didominasi tujuan ke Yogyakarta, Jakarta, Bandung, sedangkan ke arah timur tujuan favorit adalah Jember dan Banyuwangi. H-1 Lebaran, stasiun Pasar Senen masih terus dipadati oleh para pemudik meski sudah melewati puncak arus mudik yang terjadi beberapa hari lalu. Stasiun Gubeng, Surabaya juga masih ramai dengan pemudik. Informasi terbaru akan disampaikan oleh rekan kami, Diva Ulhak di Stasiun Senen dan Sandi Irwanto di Stasiun Gubeng. Kita ke Stasiun Senen terlebih dahulu. Diva, bagaimana pantauan arus mudik di H-1 Lebaran ini?
Ya baik Putri dan juga pemirsa TV One, situasi terkini H-1 menjelang Lebaran 2024 di Stasiun Pasar Senen ini masih terus dipadati oleh para pemudik yang akan melakukan perjalanan mudik ke kampung halamannya masing-masing. Bisa Anda lihat di belakang saya ini masih terdapat beberapa pemudik yang mana tadi sejak pantauan kami sejak pagi tadi ini sempat terjadi kepadatan dan juga antrian yang membludak, di mana terlihat ada beberapa pemudik yang menunggu duduk di lantai di sekitar ruang tunggu stasiun Pasar Senen. Oleh karena itu ini menunjukkan bahwa H-1 jelang Lebaran 2024 ini masyarakat masih antusias untuk melakukan perjalanan mudik. Di mana tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa penumpang yang mana dari kebanyakan mereka ini mengatakan bahwa memilih atau melakukan mudik H-1 Lebaran ini dikarenakan ketersediaan tiket yang mereka dapatkan yakni pada H-1 Lebaran. Dan juga Putri dan juga pemirsa, PT KAI Daerah Operasional 1 Jakarta ini juga mencatat bahwa dari periode angkutan Lebaran ini dari tanggal 31 Maret hingga 9 April atau hari ini tercatat ada sekitar 416.000 tiket yang terjual dari total tiket sebanyak 438.000 ini sudah sekitar 95% dari total tiket yang terjual. Adapun untuk armada kereta api yang disiapkan oleh PT KAI juga sudah ada sebanyak 1.688 kereta api dengan kereta tambahan sebanyak 390 kereta api. Untuk di stasiun Pasar Senen sendiri ini perharinya ada 38 kereta api dan juga per hari ini ada total penumpang yang berangkat sebanyak 24.600 penumpang. Oleh karena itu pemirsa, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan mudik menggunakan kereta api ini agar selalu berhati-hati dan juga menjaga keamanan, kenyamanan, dan juga keselamatan bersama. Sementara demikian, Putri kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Diva Ulhak dari Stasiun Pasar Senen. Selanjutnya kita ke Stasiun Gubeng, ada Sandi Irwanto. Bagaimana dengan situasi di H-1 Lebaran di sana, Sandi? Baik, selamat siang pemirsa. Bisa saya kabarkan saat ini saya berada di stasiun kereta api Gubeng, di mana stasiun ini adalah merupakan salah satu stasiun yang ada di wilayah Daop 8 Surabaya. Hingga hari ini H-1 atau sehari menjelang Lebaran, arus mudik di stasiun Gubeng ini masih tampak ramai. Meskipun tidak seramai pada puncak Lebaran baik yang terjadi pada hari Minggu kemarin, namun gelombang pemudik yang ingin kembali ke kampung halamannya saat ini masih tampak di beberapa sudut stasiun, baik di ruang tunggu maupun di boarding pass di sekitaran tempat tunggu menunggu kedatangan kereta api. Jumlah penumpang kereta api yang berangkat pada hari ini yang melalui wilayah Daop 8 Surabaya itu ada sebanyak 22.800 orang, sedangkan penumpang yang turun atau yang tiba di stasiun Daop 8 Surabaya ini ada sekitar 16.800 penumpang. Sedangkan di stasiun Gubeng sendiri, yakni ada sebanyak 8.600 penumpang, yakni pada hari ini. Sedangkan penumpang yang turun atau yang tiba di stasiun Gubeng ini ada sekitar 3.600 penumpang. Nah, baru saja ada kereta api yang berangkat, yakni kereta api Gaya Baru Selatan, jurusan Surabaya Gubeng, Pasar Senen, Jakarta. Tadi berangkat sekitar jam 12 siang. Akan berangkat lagi dua kereta Sri Tanjung, yakni Sri Tanjung jurusan Surabaya Ketapang dan Sri Tanjung jurusan Surabaya Lembuyangan, Jogja. Masing-masing akan berangkat sekitar pukul 1.30. Nah, memang pemudik di wilayah Daop 8 Surabaya ini didominasi tujuan sebagian besar yakni Semarang, Yogyakarta, Jakarta, Bandung. Sedangkan untuk wilayah timur, ke arah timur yakni
Kota Jember dan Banyuwangi masih menjadi favorit dari para penumpang yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Baik pemirsa, juga bisa saya kabarkan bahwasannya masa angkutan lebaran ini PT KAI 8 Surabaya mengoperasikan sebanyak 53 kereta api, yakni masing-masing 43 kereta api reguler dan 11 lagi kereta api tambahan khusus lebaran. Demikian. Baik, terima kasih Putri. Sandi Irwanto mengabarkan langsung dari Stasiun Gubeng. Sebelumnya ada Diva Ulhak dari Stasiun Pasar Senen. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, satu hari jelang Hari Raya Idul Fitri, volume pemudik yang melintas di jalur Pantura, tepatnya di Bypass Pemuda, Kota Cirebon, Jawa Barat, masih terpantau tinggi. Ribuan kendaraan yang didominasi oleh sepeda motor berbondong-bondong mudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur. Para pemudik ini pemirsa sengaja memilih pulang ke kampung halaman satu hari menjelang Lebaran untuk menghindari kepadatan saat puncak arus mudik. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Cirebon, sekitar 126.000 kendaraan sepeda motor melintas di jalur Pantura Cirebon saat puncak arus mudik pada akhir pekan lalu. Jelang penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sejumlah persiapan untuk pelaksanaan sholat Id. Informasinya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang. Pemirsa, Arab Saudi menetapkan tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu 10 April 2024. Pemerintah Arab Saudi telah melaksanakan pengamatan bulan sabit muda atau hilal pada Senin 8 April 2024. Hasilnya, mereka tak melihat bulan baru sehingga Hari Raya Idul Fitri atau 1 Syawal jatuh pada Rabu. Mahkamah Agung Arab Saudi menetapkan hari ini sebagai tanggal 30 Ramadan 1445 Hijriah. Selain Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Qatar juga mengumumkan tanggal 1 Syawal di hari Rabu. Jelang penetapan 1 Syawal 1445 Hijriah, Masjid Istiqlal Jakarta menggelar sejumlah persiapan untuk pelaksanaan sholat Id. Pengamanan juga diperketat mengingat Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin diagendakan melaksanakan salat Idul Fitri di masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut. Penambahan personel keamanan terlihat di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta pada Selasa pagi. Prosedural keamanan ini digelar untuk memastikan pelaksanaan sholat Id berjalan tertib dan juga lancar. Pasalnya tidak hanya Presiden dan Wakil Presiden, sejumlah Menteri Kabinet juga dijadwalkan akan melangsungkan salat Id di Masjid Istiqlal Jakarta pada 1 Syawal 1445 Hijriah. Selain pengamanan internal, pasukan Pas Pampres juga terpantau tengah melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan keamanan di beberapa titik dari Masjid Istiqlal. Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal bulan Syawal atau Idul Fitri 1445 Hijriah pada Selasa sore. Sidang isbat penetapan Idul Fitri 1445 Hijriah akan dilakukan dalam 3 tahapan, yakni dimulai dengan seminar posisi hilal, dilanjutkan dengan sidang isbat penetapan Hari Raya Idul Fitri, dan diakhiri
dengan pengumuman hasil sidang. Sebelum sidang digelar, Kemenak terlebih dahulu akan menggelar seminar posisi hilal di mana akan ada pemaparan posisi hilal oleh tim hisab dan ruqyat Kemenak pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat yang dilakukan secara terbuka. Rencananya sidang isbat kali ini akan dilakukan pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat. Sidang akan digelar secara tertutup di auditorium Rajid Kantor Kementerian Agama. Kemudian setelah sidang selesai, pihak Kemenak akan mengumumkan penetapan Idul Fitri hasil sidang isbat melalui konferensi pers yang digelar pada pukul 19.05 waktu Indonesia Barat. Salah satu titik pemantauan hilal penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah digelar di puncak Menara Iqra Universitas Muhammadiyah Makassar di Sulawesi Selatan. Persiapan jelang pemantauan hilal digelar di lantai 18 Observatorium Unismus Makassar. Sejumlah pihak mulai dari pihak Kemenak, kampus, BMKG Wilayah 4 Makassar dan Stasiun Geofisika Kabupaten Goa juga ikut dalam persiapan. Para petugas pantau mempersiapkan teropongnya masing-masing yang akan digunakan sore nanti. Penetapan 1 Syawal atau Lebaran Idul Fitri akan sangat bergantung pada hasil pemantauan hilal di berbagai daerah hari ini termasuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Sidang isbat pemantauan hilal bulan baru untuk menetapkan 1 Syawal 1445 Hijriah akan digelar di Kementerian Agama. Lantas, bagaimanakah persiapannya di beberapa wilayah termasuk persiapan sholat Id di Masjid Istiqlal? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Fahada Indi di Kemenak dan juga ada Syamsul Marif di salah satu titik pantau hilal di Makassar dan juga ada Rehana Meziah di Masjid Istiqlal. Kita ke Rehana terlebih dahulu. Rehana, bagaimana kondisi terkini di sana? Pertama-tama, ya baik, selamat siang Philip dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya jelang nanti perayaan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, ada pula memang berdasarkan hasil informasi yang kami dapatkan nantinya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Yakini Ma'ruf Amin akan menyelenggarakan sholat Idul Fitri di tempat saya mengabarkan saat ini yakini di Masjid Istiqlal. Ada pula tadi kami sempat memantau dan juga sempat mendapatkan informasi ada beberapa kesiapan Philip dan juga pemirsa, diantaranya setelah dikerahkan juga oleh pihak internal dari keamanan di Masjid Istiqlal sebanyak 72 pasukan pengamanan juga akan dikerahkan di beberapa titik yang ada di Masjid Istiqlal. Kemudian juga tidak hanya itu, ada juga dari Pas Pampres juga yang memang di hari ini juga telah memantau beberapa titik untuk meninjau lokasi keamanan yang ada di sekitaran Masjid Istiqlal di tempat saya mengabarkan di siang hari ini. Ada pula nantinya sholat sendiri akan dipimpin oleh Imam Al-Hafiz H. Ahmad Husni Ismail dengan mengangkat tema memperkuat kebangsaan, memperkuat kebersamaan maksud kami dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Memang tadi juga kami sempat memantau sedikit Philip dan juga pemirsa untuk pengamanannya sendiri nantinya akan dilakukan di 7 pintu gerbang Istiqlal dan juga ada 35 pintu masuk Masjid Istiqlal yang kemudian juga pihak panitia juga akan memasang diantaranya adalah ada detektor yang ditempatkan di beberapa tempat, diantaranya yakini ada di lantai Al-Fatah, kemudian juga lantai As-Salam, Al-Ghofar, Al-Aziz dan juga pintu VIP dari Masjid Istiqlal. Selain itu juga seluruh sarana prasarana juga diketahui telah siap jelang nanti pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dilaksanakan di esok hari dan juga memastikan bahwasannya ada penambahan toilet dan juga penambahan tempat wudhu untuk memberikan kenyamanan kepada para jemaah. Nantinya juga tidak hanya Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat saya mengabarkan, ada juga memang beberapa menteri juga diketahui akan diagendakan untuk melaksanakan sholat bersama-sama di tempat saya mengabarkan saat ini. Kembali ke studio, Philip.
Baik, terima kasih Reana atas laporan Anda. Sekarang kita ke Fahada Indi yang sudah siap untuk mengabarkan kondisi terkini di Kementerian Agama. Silakan Fahada. Ya, selamat siang Philip dan juga pemirsa, betul sekali. Hari ini atau tepatnya sore nanti akan digelar sidang isbat yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menetapkan kapan ini mulainya bulan Syawal di 1445 Hijriah atau tanggal 1 Syawal yang juga merupakan Hari Raya Idul Fitri bagi umat Islam. Nah, sidang isbat ini memang rencananya akan digelar pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, tepatnya berlangsung di auditorium Kiai Haji M. Rashidi di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia yang berada di kawasan Tamrin, Jakarta. Namun sebenarnya untuk rangkaian atau tahapan dari sidang isbat ini sendiri ada 3 tahapan, Philip dan juga pemirsa, di mana sebelum dilakukannya sidang isbat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, sebelumnya tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat akan ada seminar posisi hilal. Pada saat seminar posisi hilal ini akan ada pemaparan dari tim hisab dan juga rukyat dari Kementerian Agama mengenai posisi hilal, yang mana dari tim hisab dan juga rukyat Kemenak ini sudah tersebar di 120 titik yang ada di seluruh Indonesia untuk memantau posisi hilal pada sore nanti. Nah, setelah seminar posisi hilal tersebut, baru kemudian sidang isbat akan dilakukan pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat, di mana sidang isbat ini akan digelar secara tertutup. Kemudian baru pada sekitar pukul 19:05 akan dilakukan konferensi pers yang akan mengumumkan apa sebenarnya kapan penetapan dari Idul Fitri 1445 Hijriah. Saat ini itu yang bisa kami sampaikan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda. Sekarang kita main-main ke Makassar, sudah ada Samsul Marif. Samsul, silakan laporan Anda di Makassar. Baik, Philip. Untuk pemantauan hilal pada hari ini, Makassar adalah salah satu lokasi yang dimana di tempat ini nantinya kita akan melakukan menyaksikan secara langsung bagaimana proses pemantauan hilal untuk penentuan 1 Syawal 1445 Hijriah. Dan saat ini saya sudah berada di lantai 18 Menara Iqra Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, dan di sini sudah ada beberapa teropong yang sudah disiapkan untuk melakukan pemantauan hilal. Di sini juga ada 2 kubah atau dum begitu yang isinya ada teropong yang nantinya akan digunakan. Sementara di belakang saya juga ini sudah ada teleskop, ada teropong yang sudah disiapkan oleh petugas pemantauan hilal, dan juga ada hilal tracker yang tentunya disiapkan. Dan memang sejumlah persiapan sudah dilakukan di tempat ini, termasuk yang menyusun kursi-kursi nantinya akan ditempati oleh para tamu begitu yang akan melakukan pemantauan hilal, karena tidak hanya dari pihak Universitas Muhammadiyah saja yang akan melakukan pemantauan hilal pada hari ini, namun dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kemudian Stasiun Geofisika Kabupaten Goa juga akan ke tempat ini untuk melakukan pemantauan hilal. Nah, ini berbeda dari pemantauan hilal beberapa sebelumnya, di mana sebelumnya kita melakukan pemantauan hilal di rooftop Mall GTC yang berhadapan langsung dengan Pantai Losari Makassar. Namun di tempat ini, di Menara Iqra ini, di lantai 18, kita bisa langsung melihat ke arah laut, dan tentunya nanti di sini mengarah ke barat, ke arah laut, untuk melihat seperti apa pemantauan hilal, karena menurut perhitungan yang dilakukan oleh BMKG, nantinya hilal akan berada di sebelah utara bagian bawah matahari, dan kemudian ketinggian hilal untuk perhitungan awal ini sekitar 5 derajat. Ini hal ini sama dengan perhitungan awal yang sudah dilakukan dari pihak Universitas Muhammadiyah Makassar. Ketinggian hilal akan berada di 5 derajat. Namun tentunya nanti akan dipastikan melalui pemantauan yang akan dilakukan pada hari ini. Dan dari perhitungan sementara dijelaskan bahwa untuk hari ini matahari akan terbenam pada pukul 18:04:11, kemudian bulan akan terbenam pukul 18:32. Jadi ada sekitar 27 menit waktu yang dimiliki oleh petugas pemantauan hilal untuk melakukan pemantauan di tempat ini. Tentunya kita akan berharap
agar cuaca di Makassar ini nantinya akan mendukung untuk pemantauan hilal, karena dari pantauan kami saat ini cuaca di Makassar agak berawan. Semoga nanti pada saat pemantauan hilal pada pukul 18.04 sampai 18.32 nanti awannya terbuka sehingga kita bisa melakukan pemantauan hilal. Nah, memang saat ini baru dari pihak Universitas Muhammadiyah saja yang melakukan persiapan tempat ini. Informasi yang kami dapatkan bahwa nantinya sekitar pukul 15.30 nanti BMKG juga akan tiba di tempat ini untuk melakukan persiapan. Baik, Philip, mungkin itu dulu laporan kami dari Makassar. Kita akan laporkan perkembangan selanjutnya kepada pemirsa tentunya. Kita kembalikan dulu ke Jakarta. Baik, terima kasih Samsul Marif atas laporan Anda, dan juga tadi ada laporan dari Rehana Mezia di Masjid Istiqlal dan juga Faada Indi di Kementerian Agama. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kabar Siang akan segera kembali dengan berita gerhana matahari total yang terjadi di Amerika Serikat. Sesaat lagi. Pemirsa, gerhana matahari total terlihat di 15 negara bagian Amerika Serikat. Di kota New York hanya 90%, dan gerhana matahari total ini menarik perhatian warga. Senin 8 April, gerhana matahari total melintas di 15 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk negara bagian New York. Kegelapan total di lintasan gerhana matahari total terjadi beberapa detik hingga menit di kawasan padat penduduk yang membentang dari Meksiko, Amerika Serikat hingga Kanada. Pemirsa, hari ini Senin 8 April pukul 3:27 dan beginilah suasana atau keadaan saat 90% gerhana matahari total yang terlihat di kota New York City. Di mana seperti diketahui hari ini 15 negara bagian di Amerika Serikat dilintasi atau bisa melihat gerhana matahari total. Termasuk juga di antaranya negara bagian New York. Namun di kota New York City, di lokasi tempat saya mengabarkan saat ini hanya terlihat 90%. Fenomena alam langka ini menarik perhatian warga, dan pemerintah negara bagian maupun pemerintah kota sangat menganjurkan warganya untuk menggunakan kacamata khusus apabila ingin melihat atau menyaksikan secara langsung fenomena gerhana matahari total ini, dan kacamata tersebut bisa diperoleh secara gratis di beberapa lokasi yang telah ditentukan maupun dibeli melalui toko-toko khusus atau toko online. Namun warga New York sangat antusias untuk menyaksikan fenomena yang langka tersebut. Pemerintah negara bagian New York dan juga pemerintah kota New York memperingatkan warganya agar menggunakan kacamata khusus apabila ingin melihat secara langsung peristiwa langka tersebut agar tidak merusak mata. Proses gerhana matahari di kota New York mulai bisa terlihat sekitar pukul 2, bulan terlihat perlahan menghalangi matahari, dan sekitar pukul 3:25, bulan menutupi 90% matahari. Gerhana matahari total akan terlihat kembali di sebagian Amerika Serikat pada 2044 mendatang. Dari kota New York, Amerika Serikat, Yandri Subekti, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Gempa dengan magnitudo 6,1 mengguncang Papua Barat. Pusat gempa terletak di laut dan dangkal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mencatat gempa terjadi pada Selasa pukul 7:02 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di 42 km tenggara Ransiki, Kabupaten Manokwari Selatan, Papua Barat, yakni di laut dengan kedalaman 10 km. Getarannya terasa hingga 4 skala MMI di kawasan Ransiki, sementara terasa hingga 3 MMI di Manokwari, Biak, Serui, dan Wondama. BMKG juga merekam beberapa gempa susulan tetapi dengan magnitudo yang lebih rendah. Pada pukul 7:16 waktu Indonesia Barat tercatat gempa dengan magnitudo 3,8 dan 14 menit kemudian yakni pukul 7:30 waktu Indonesia Barat terjadi gempa dengan magnitudo 2,7.
Pemirsa, Pertamina Patraniaga menjamin suplai pasokan BBM aman saat arus mudik Lebaran 2024 tahun ini. Pasokan BBM di seluruh SPBU dipastikan tercukupi untuk melayani pemudik yang memerlukan pengisian BBM. Bahkan untuk menghadapi puncak arus mudik, Pertamina juga telah menyiapkan sejumlah fasilitas berupa unit motoris yang siap mengisi BBM di tengah jalan, terutama di titik rawan kemacetan. Pertamina Patraniaga telah menyiapkan strategi dalam memastikan ketersediaan pasokan BBM untuk menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2024 ini. Hal itu diungkapkan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patraniaga saat melakukan pengecekan posko layanan Pertamina Patraniaga di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Menurutnya, Pertamina Patraniaga juga telah memproyeksi adanya peningkatan konsumsi BBM di tengah prediksi akan meningkatnya jumlah pemudik pada tahun ini. Untuk menghadapi puncak arus mudik, Pertamina Patraniaga telah meningkatkan ketahanan stok mulai dari pasokan BBM di SPBU, terutama di jalur utama mudik, di wilayah Karawang hingga Cirebon. Lebih dari 78 SPBU tersedia baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Selain itu, 39 SPBU berada di wilayah Cirebon dan sebanyak 2 SPBU modular. Seminggu terakhir ini kami melakukan kajian intensif persiapan menuju arus puncak mudik 2024 ini. Kami mempunyai beberapa layanan. Pertama, tentunya kami menggunakan layanan yang tersedia. 7.400 SPBU ini 5.000 agen LPG, ada 253 pangkalan kita siapkan. Kita juga menambah 6 My Pertamina, Serambi My Pertamina. Kami memahami jadi bahwa selama mudik ini tentu masyarakat ini ada sisi keletihan, capek gitu ya. Terkadang juga membawa anak seperti itu, ada kebutuhan khusus. Sehingga kami menyiapkan Serambi My Pertamina ada fasilitas grocery, ada fasilitas cek kesehatan, ada fasilitas kursi pijit, ada fasilitas relax bermain untuk anak-anak gitu. Nah, harapannya ini bisa memberikan engagement kami dengan penonton kami yang selama ini sudah sedia menggunakan BBM Pertamina. Kami juga mengapresiasi, kami mensupport konsumen kami selama menjalani mudik Rafi 2024. Dan ini bukan yang pertama kali, ini sudah setiap tahun kami siapkan. Selain itu, Pertamina Patraniaga juga ikut menyiapkan layanan tambahan berupa fasilitas unit motoris yang siap mengisi BBM di tengah jalan, terutama di titik rawan kemacetan. Dari Karawang, Jawa Barat, tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Siang pemirsa. Seorang profesor ilmu politik di Amerika Serikat memprediksi nasib Palestina jika Donald Trump berhasil memenangkan kontestasi Pilpres tahun ini. Ya, sementara itu sekumpulan pemuda di Amerika Serikat ini merespon kondisi Palestina serta meminta pemberlakuan gencatan senjata. Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang akan digelar November mendatang disebut akan turut menentukan nasib Palestina yang kini berada di tengah serangan Israel. Seorang profesor ilmu politik di Nevada, Amerika Serikat memprediksi nasib Palestina berdasarkan salah satu kandidat terkuat Pilpres AS, Donald Trump. Ia menyebut Donald Trump yang telah secara belak-belakan menyatakan pro-Israel akan membuat kebijakan yang agresif jika terpilih sebagai presiden. Who will, so for example, in the Michigan primary last week, interesting, I think in the case of Trump, he's been very, very outspoken pro-Israel. So it would be, I would think the U.S. would have more aggressive policy with Israel. You're trying to see right now, Biden administration trying to steer Netanyahu in a more moderate policy there. Hasn't largely been unsuccessful yet. Some of that is to appeal to domestic audiences. We clearly know there's a component of the Democratic Party that is very, very sort of pro-Gaza on that. So I think that's a challenge. If I'm advising the president, he's got to draw that contrast, right? Well, I'm trying to moderate this. If you elect him, you're going to see a much harder line. Sementara itu, pemuda Amerika Serikat berdarah Latin yang tergabung dalam komunitas Make the Road Nevada terus berupaya untuk memberikan informasi mengenai kondisi Palestina kepada para anggota komunitas. Mereka pun meminta agar gencatan senjata segera diberlakukan atas dasar kemanusiaan. Pemilihan Presiden Amerika Serikat akan digelar pada tanggal 5 November 2024. Sejumlah kandidat telah melakukan kampanyenya di negara-negara bagian.
Mantan Presiden AS Donald Trump dan Presiden AS petahana Joe Biden merupakan kandidat terkuat dan akan kembali bertarung memperebutkan kursi sebagai orang nomor 1 di Amerika. Dari Las Vegas, Nevada, Amerika Serikat, Tiara Harahap, TV One mengabarkan. Creating pressure for. We have our the most mobilized section of the org regarding the Palestine war is the Youth Power Project, which it. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Kabar Siang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Putri Windasari. Dan saya Filipus Yonaso pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.